Oke, halo, namaku Gloria Evanda Viko, biasa dipanggil Gloria, dari Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan atau PSDK Angkatan 2020. Kemarin sih lewat pengusul, terus kalau alasannya sendiri, itu sebenarnya aku diajak sama temenku namanya Rama, terus kebetulan dia asalnya dari Banyuwangi, dan dia bilang kayak dia pengen balik lagi nih ke Banyuwangi buat ya bangun di wilayahnya dia, KKN di tempatnya dia. Terus setelah ketemu survei dan seterusnya, konsul sama Bapeda sendiri yang mengarahkan ke desa Bimorejo sama Sumber Kencono di Kecamatan Wongsorejo. Kalau proker tuh aku rasa banyak ya, karena kayaknya masing-masing anak kan 5 proker, terus masing-masing klaster dan diakumulasi kurang lebih ada cukup banyak juga. Nah, kalau proker-proker sendiri tuh macam-macam, jadi mulai yang mendampingi di posyandu, terus ngasih akses buat lansia, kesehatan. Setelah itu juga ada membuat kayak misal fasilitas-fasilitas desa yang sekiranya belum terakomodasi. Setelah itu juga penguatan terkait dengan kelembagaan untuk semisal di daerah pesisir, itu kan kita kan dekat pesisir, ada namanya Pantai Bimo di sana, dan di sana itu ada banyak kelompok-kelompok, mulai dari Pokmaswas, kelompok masyarakat pengawas, Pokdakan, kelompok budidaya ikan, KUB, kelompok usaha bersama itu kelompok dari nelayan-nelayan, Pokdarwis, kelompok sadar wisata, dan kelompok-kelompok lainnya, kelompok PKL dan seterusnya. Nah, di situ kita juga ada penguatan kelembagaan di sana agar supaya sumber daya yang sekiranya dimiliki di pantai itu bisa terkelola dengan baik buat kepentingan bersama untuk masyarakat sendiri. Itu paling berkesan mungkin kebetulan kan aku juga ada proker juga dan dari klaster Soshum, dan ada satu proker yang mana juga ngelibatin banyak kelompok dan banyak teman-teman juga. Itu kurang lebih selama kita 50 hari di sana, itu ada proker penguatan kelembagaan. Jadi kayak yang tadi aku sampaikan soal ada banyak kelompok-kelompok di daerah pesisir, kita ada penguatan kelembagaan di sana karena sebenarnya kita sebelumnya pengen untuk pengembangan di sektor pariwisata, tetapi karena diperlukan penguatan kelembagaan sehingga akhirnya kita coba wawancara, kita coba upaya-upaya mediasi yang apabila diperlukan, upaya-upaya forum, upaya-upaya musyawarah agar ada konsolidasi solidaritas gitu di antara kelompok, sehingga nanti ketika ada dapat bantuan dari pemerintah atau mungkin bantuan sumber daya lainnya, itu kelompok-kelompok sudah siap untuk menghadapi hal itu, dan secara kelembagaan juga kuat, jadi bisa lebih baik lagi ke depannya untuk dinamika di daerah pesisir. Adaptasi itu, menurutku adaptasi itu mungkin bisa dibagi jadi 2 gitu, secara internal kelompok maupun di luar dengan masyarakat. Nah, kalau di dalam kelompok itu mungkin untungnya aku dapat teman-teman yang sangat membuat nyaman dan sangat baik, sehingga cukup mudah untuk menyesuaikan diri. Awal-awal pun, habis itu kayak mulai kenalan, dan kita mungkin aku suka dari kelompok, kebetulan satu rumah itu yang kurang lebih isinya 12 orang, itu tuh kita saling respect gitu satu sama lain, sehingga ya nyaman, dan akhirnya secara internal sudah oke, kita pun keluar pun juga lebih nyaman. Nah, kalau keluar sendiri itu tuh adaptasinya lebih ke menikmati setiap momen yang ada aja. Jadi kayak semisal ngobrol sama warga, setelah itu biasanya kalau ngobrol itu kan ditawarin makanan, habis itu kayak nanti ditawarin hadiah apa, dikasih apa, udah enjoy the moment aja gitu di setiap kegiatan kita, mulai dari cuma ngobrol atau mungkin menyapa, habis itu kayak ngikut kegiatan-kegiatan masyarakat. Karena kayaknya kuncinya KKN tuh untuk adaptasi sebenarnya jangan mager gitu, karena kayak harus ikut aja ikut kemana dan membaur aja gitu sama masyarakat. Nah, jadi selama dilakuin dengan seneng, habis itu kayak yaudah enjoy aja, itu tuh juga bakal nanti bisa adaptasi sendiri gitu. Iya, nah itu juga salah satu proker kita di sana. Jadi kita coba pengen optimalisasi di bank sampahnya, habis itu kayak coba pengajuan ke DLH juga soal TPST, tapi emang mungkin prosedurnya panjang, jadi output yang bisa kita capai selama 50 hari itu kurang lebih mungkin sosialisasi, habis itu bentuk kerangka soal ini gimana sih cara untuk menghadapi sampah ini, sama mungkin ya coba sounding ke DLH soal masalah di sana. Karena itu, jadi awal-awal tuh 1 minggu tuh sempet sampah kita tuh kita tumpuk, karena kita bingung kayak kan nggak boleh dibakar gitu kan, bingung kan, terus tapi kayak udah keluar ngat dan seterusnya, kayak yaudah mau nggak mau harus dibakar gitu, ini udah. Oke, kalau hasil nyata mungkin kalau mulai dari yang tangible ya, mungkin ya fasilitas-fasilitas, mulai dari lampu, habis itu ada peta di kantor desa, terus kayak instalasi-instalasi limbah dan seterusnya. Nah, itu mungkin yang kelihatan. Setelah itu kalau misal hasil nyata sendiri itu ada bentuk-bentuk lain, seperti misalnya
teman-teman dari klaster lain itu juga ada yang kayak apa tuh namanya, ngajarin anak-anak sekolah buat lomba OSN gitu. Setelah itu juga ada yang ngasih kelas-kelas tambahan di sekolah-sekolah di SD terutama, mulai dari yang kelas soal cara untuk konsumsi sosialisasi giat untuk mengkonsumsi ikan, habis itu juga soal peduli lingkungan, karena di sana kan kayak yang tadi aku bilang ada mungkin masalah sampah, habis itu juga soal di sana kan juga masih banyak hutan dan itu perlu dijaga juga di sana. Terus habis itu juga ada kita berapa kali ikut jadi panitia di acara-acara utama desa, kayak misal pawai Seribu Lampion itu untuk memperingati hari besar organisasi masyarakat yang ada di sana. Setelah itu juga ada ya jadi panitia pada umumnya, sama kurban kemarin, habis itu takbiran dan seterusnya. Itu sih kayak mulai dari momen sama temen tim sampai momen sama warga itu tuh jelas banyak ya. Makanya mulai dari kayak kita interaksi sama tim maupun sama masyarakat. Kayak kalau sama tim ya satu hal yang pasti harus saling respect sih. Jadi kayak itu tuh selama saling respect dan saling menghargai itu sebenarnya bakal nyaman gitu loh. Kita bakal sama-sama nyaman dan sama ini juga lakuin segala sesuatu tuh dengan senang hati dan dengan ikhlas. Itu pasti juga bakal senang juga gitu loh, kebawa dan bakal tahan juga gitu dengan apapun yang terjadi. Sama kalau sama masyarakat itu nikmati momen-momen sama masyarakat dan jangan terlalu mungkin banyak menilai gitu sebelum bener-bener dekat sama masyarakat itu sendiri, karena sebelum kita dekat tuh kadang mungkin banyak kayak entah prasangka atau mungkin asumsi atau mungkin kayak misal contoh aku rasa banyak juga ini terjadi kayak teman-teman udah nyiapin program, habis itu ternyata ketika kita lihat realitas di masyarakat itu kurang sesuai. Nah itu mungkin kadang apa yang kita lakukan tuh ada baiknya itu berangkat dari apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri dan berangkat dari masyarakat itu sendiri, jadi kembali lagi ke masyarakat. Itu sih mungkin.